Halo semuanya, kembali lagi dengan Ini Film. Kali ini saya akan menceritakan film yang dirilis pada tahun 1978. Film ini diangkat dari kisah nyata. Sutradara film ini, Merzaki, membuat film ini bukan untuk uang, melainkan untuk menghormati korban pemerkosaan yang pernah ia tolong. Sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja check out dari hotel. Setelah check out, dia melanjutkan perjalanannya menuju parkiran. Di perjalanan, dia berhenti sesaat untuk mengisi bensin. Wanita ini bernama Jennifer. Jennifer adalah seorang penulis yang berasal dari New York. Sambil mengisi bensinnya, Jennifer menanyakan seberapa jauh lagi untuk menuju parkiran, dan petugas mesin itu menjawab setengah mil dari sini. Petugas tersebut bernama Johnny, dan dua orang yang sedang bermain di situ bernama Andy, yang mengenakan baju merah, dan Stanley, yang mengenakan baju biru dongker. Sambil menunggu bensin diisi, Johnny dan Jennifer mengobrol banyak tentang tempat tujuan Jennifer ini. Singkat cerita, Jennifer sampai ke penginapan tujuannya. Setelah sampai, Jennifer langsung berkeliling sekitar penginapan tersebut. Dia lalu menemukan sungai di sana. Jennifer pun langsung membuka bajunya dan kemudian berenang. Setelah selesai, saat Jennifer memasukkan bajunya ke dalam laci, dia menemukan sebuah pistol. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan dari pintu. Karena mendengar suara itu, Jennifer menaruh pistol tersebut dan pergi membuka pintu. Ternyata yang mengetuk pintu adalah tukang antar barang. Tukang antar barang ini bernama Matthew. Matthew adalah seorang pengantar barang dari minimarket yang siap mengantarkan barang kemana saja. Setelah mengantarkan pesanan Jennifer, Matthew lantas pergi ke tempat temannya dan bercerita bahwa dia tadi melihat gadis cantik di sana, dan juga melihat gunung kembar dengan jelas. Malam hari pun tiba, Johnny, Andy, Stanley, dan Matthew terlihat sedang memancing dan membicarakan tentang wanita itu. Keesokan paginya, Jenny yang sedang bersantai menggunakan bikini didatangi Andy dan Stanley dengan perahu mereka. Mereka berdua berusaha menggoda Jenny, tapi dia malah masuk ke dalam penginapannya. Di malam hari, saat sedang membaca buku, Jenny mendengar suara-suara seperti memanggilnya, Jenny, Jenny." Karena penasaran, Jenny keluar untuk memastikan suara itu. Namun, karena tidak ada apa-apa, Jenny pun kembali masuk. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan Jenny sedang bersantai di tengah-tengah sungai menggunakan perahunya. Tak lama kemudian, datanglah Andy dan Stanley. Mereka berdua mengganggu Jenny dan menarik perahu Jenny sampai ke suatu tempat. Kemudian, Jennifer dilecehkan oleh mereka berdua. Karena tidak bisa melawan, Jennifer pun lari menuju hutan. Akhirnya, Jennifer tertangkap. Kali ini, mereka tidak hanya berdua, Johnny dan Matthew sudah menunggu di sana. Tak disangka, ternyata ini adalah rencana mereka bertiga yang ingin melihat Matthew melepaskan keperjakaan. Matthew disuruh mencoba dulu ke Jenny, namun dia malah menolaknya dengan alasan dia tidak berani dan belum pernah melakukannya. Karena menolak, akhirnya malah Johnny yang melakukan tindakan bejat tersebut. Setelahnya, Jennifer berjalan dengan lemas sambil menangis menuju penginapannya. Di perjalanan, Jennifer bertemu lagi dengan mereka. Sekarang giliran Andy yang melanjutkan aksi keji tersebut. Setelah aksi bejat mereka pergi begitu saja, membiarkan Jennifer terbaring lemas di atas batu. Dengan tenaga yang tersisa, Jennifer berusaha untuk pulang ke penginapannya. Ketika ingin menelepon untuk meminta bantuan, tangan Jennifer diinjak oleh Stanley. Jenny pun melawan dengan menggigit kaki Stanley. Karena berani melawan, Jenny disiksa oleh Stanley hingga lemas tak berdaya. Jenny yang tak berdaya akhirnya diperkosa lagi, kali ini giliran Matthew. Tapi, Matthew tidak bisa ereksi. Tidak sampai di situ saja, setelah Matthew, giliran Stanley. Karena tubuh Jennifer sudah terluka parah, Jennifer menawarkan untuk menggunakan tangannya saja, tapi Stanley malah memasukkan botol ke dalam vagina Jenny dan memukulnya sampai pingsan. Saat hendak pulang, Matthew diminta untuk membunuh Jennifer dengan pisau. Namun, karena penakut, Matthew tidak membunuhnya. Ia hanya mengoleskan pisau itu ke mulut Jennifer yang sudah berdarah, berpura-pura seolah-olah ia sudah membunuhnya untuk mengelabui teman-temannya. Jennifer yang ketakutan akhirnya mengurung diri dan mengobati lukanya. Hari-hari pun berlalu, dan Jennifer yang sudah pulih duduk sambil merokok, memikirkan cara untuk balas dendam kepada mereka.
Adegan berpindah ke restoran, di mana para berandalan itu sedang membicarakan Jennifer yang mereka kira sudah mati selama 2 minggu. Namun, karena tak ada berita apapun, Johnny curiga dan menanyakan kepada Matthew di bagian mana ia menusuk Jennifer. Tidak puas dengan jawaban Matthew, Johnny menyuruh Andy dan Stanley untuk mengecek keadaan Jennifer di sungai. Dan ternyata, Jennifer masih hidup. Mengetahui hal itu, Matthew dihajar habis-habisan oleh teman-temannya dan tidak dianggap sebagai teman lagi. Sementara itu, Jennifer yang sudah sembuh total memutuskan pergi ke gereja untuk meminta pengampunan. Setelah dari gereja, Jennifer langsung mulai mengintai para berandalan itu. Target pertama adalah Johnny, dan yang kedua adalah Matthew. Setelah melakukan pengintaian, Jennifer pulang dan menelepon minimarket untuk mengantar pesanannya. Ketakutan, Matthew membawa pisau untuk berjaga-jaga. Ketika Matthew mengantar barang pesanan Jennifer, ia terkejut ketika Jennifer tiba-tiba menyapanya. Jennifer kemudian mengajaknya ke semak-semak di pinggir danau. Jennifer tahu bahwa Matthew adalah orang yang mudah tergoda. Agar rencananya berjalan lancar, Jennifer harus menggoda Matthew untuk berhubungan intim. Singkat cerita, Jennifer berhasil melakukan hubungan tersebut dengan Matthew. Namun, Matthew tidak menyadari bahwa lehernya sudah diikat oleh Jennifer. Setelah mengikatnya, Jennifer langsung menarik tali tersebut hingga Matthew tergantung dan mati. Target selanjutnya adalah Johnny. Dengan berani, Jennifer datang ke tempatnya dan mengajak Johnny ke penginapannya untuk berhubungan. Johnny, yang juga mudah tergoda, langsung ikut dengan Jennifer. Singkat cerita, Jennifer berhasil membujuk Johnny untuk berendam bersamanya. Ketika Johnny sedang menikmati sentuhan Jennifer, ia tidak menyadari bahwa tangan Jennifer yang lain sedang memegang pisau di bawah air. Saat berendam, Jennifer memotong alat kelamin Johnny. Setelah itu, dengan santainya Jennifer meninggalkan Johnny di kamar mandi, menunggunya tewas karena kehabisan darah. Setelah Johnny tidak terlihat untuk waktu yang lama, Stanley dan Andy pergi mencarinya ke penginapan Jennifer. Menyadari hal ini, Jennifer menyelam dan menjatuhkan Stanley dari perahu. Stanley, yang ketakutan, meminta Andy untuk membunuh Jennifer. Ketika Andy mencoba melakukannya, Jennifer dengan kecerdikannya berhasil mengalahkan Andy dan mengambil kendali. Setelah itu, Jennifer melempar kapak ke punggung Andy hingga membuatnya meninggal, dan Jennifer juga membunuh Stanley menggunakan mesin perahu. Film pun berakhir. Ending yang sangat tegas. Pelajaran yang bisa diambil adalah, jangan macam-macam dengan orang yang tampaknya lemah, karena terkadang orang-orang seperti itu punya kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.